Cek cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang syurutus sujudi fis shalah. Jadi syarat-syarat sujud di dalam salat. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam salat sujud merupakan salah satu dari rukun fi'li di dalam salat atau rukun yang berupa perbuatan. Nah, sebagai rukun, orang yang salat mau tidak mau harus melaksanakan atau harus melakukan yang namanya sujud. Kalau ada orang yang salat lalu kemudian ia meninggalkannya atau melakukannya tapi tidak dengan memenuhi syarat-syaratnya, itu dapat menjadikan salatnya tidak sah. Ya, jadi kalau ada orang yang salat ya, lalu kemudian ia tidak bersujud, maka salatnya tidak sah. Atau dia melakukannya tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang akan kita sebutkan nanti, maka itu dapat membuat salatnya tidak sah. Nah, apa sajakah syarat-syarat yang harus terpenuhi saat kita sujud di dalam salat? Ya, pada kali ini kita akan menghadirkan ya, dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Ya, beliau mengatakan syurutus sujudi sab'ah. Ya, jadi syarat-syaratnya sujud itu ada 7. Ya, jadi syarat-syarat yang harus terpenuhi saat kita sujud ada 7. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Orang yang salat itu harus bersujud di atas 7 anggota badan. Ya, jadi orang yang salat itu harus bersujud di atas 7 anggota badan. Ya, 7 anggota badan yang dimaksud adalah yaitu dahi, jidat atau kening. Itu yang pertama. Kemudian ditambah 2 telapak tangan. Ya, 2 telapak tangan itu harus nempel saat kita sujud, harus nempel di tempat salat atau tempat kita di atas sajadah. Ya, kemudian ditambah 2 lutut, berarti sudah 5. Dan yang terakhir adalah kedua jari-jari telapak kaki. Ya, jari-jari telapak kaki yang 2, berarti sudah 7. Itulah anggota badan yang 7 yang harus kita libatkan saat kita sedang melaksanakan sujud dalam sholat. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota badan, yakni dahi, sambil Rasulullah menunjuk pada hidungnya. Kemudian kedua tangan, kedua kaki, dan ujung-ujung telapak kaki. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi itu yang pertama ya, kita harus bersujud di atas 7 anggota badan tadi. Ya, ada yang bertanya bagaimana kalau misalnya saya tidak mampu untuk melakukannya, mungkin karena sakit sehingga kakinya tidak bisa begini dan begitu. Ya, tentu kalau ada uzur, ya tentu itu dikecualikan. Ya, kemudian syarat yang kedua yang harus terpenuhi saat kita sujud, wa antakuna jabhatuhu maksyufah. Ya, jidat atau dahi harus dalam keadaan terbuka. Ya, artinya ketika sujud tidak boleh ada sesuatu apapun yang menutupi dahi, jidat atau kening kita. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang menutupi jidat, dahi atau kening kita. Ya. Seperti misalnya bagi laki-laki, ya, terkadang pecinya itu terlalu ke depan sampai menutupi dahinya atau keningnya. Ya, maka ketika dalam keadaan seperti itu dia melaksanakan sujud, maka sujudnya tidak sah. Atau bagi perempuan, nah, ini karet mukenanya itu turun sampai menutupi dahinya. Ya, maka ketika dia bersujud dalam keadaan seperti itu, ya maka sujudnya tidak sah. Ya, jadi dahi atau kening itu harus terbuka saat kita sujud. Ya, kecuali bila ada uzur. Ya, kecuali bila ada uzur atau alasan tertentu, ya seperti adanya rambut yang tumbuh di dahi. Ya, biasanya kan ada orang yang punya kelainan, ya di dahinya ini ada tumbuh rambut sehingga tertutup, maka itu dikecualikan. Atau adanya perban yang bila dilepas maka akan menimbulkan bahaya. Misalnya ada orang habis kecelakaan, kemudian di dahinya ini dikasih perban. Nah, apabila perban itu dibuka akan menimbulkan bahaya, maka ya ketika dia sholat, maka dia boleh bersujud meskipun dalam keadaan dahinya atau keningnya tertutup oleh perban. Kenapa? Karena itu darurat. Ya, itu syarat yang kedua, jidat harus terbuka. Kemudian syarat yang ketiga, wattahamulu bi ra'sih. Ya, bertumpu pada kepala. Ya, bertumpu kepada kepala. Artinya ketika bersujud yang menjadi tumpuan adalah dahi, bukan tangan atau yang lainnya. Ya, jadi kita harus ketika sujud sedikit bertumpu kepada kepada dengan ke kepala kita ya. Ya, jadi yang menjadi tumpuan itu adalah dahi ya saat kita sujud. Ya, jadi gambarannya bila di bawah kening kita terdapat kapas, maka kapas itu akan tertekan
dengan bekas sujud kita saat kita sujud. Ya, jadi gambarannya kita simpang kapas, kemudian kita sujud di atas kapas tersebut dengan dahi kita. Ya, kok kapasnya itu tertindis, berarti itu sudah ya dihitung bertumpu pada kepala saat sujud. Ya, jadi jangan tangan yang dijadikan sebagai tumpuan saat sujud, ya, atau yang lainnya. Ya, kecuali apabila tangannya, kepalanya ada sakit atau ada masalah, ya, ketika dijadikan sebagai tumpuan saat sujud akan sakit, maka itu lain cerita, itu darurat. Ya, jadi yang ketiga wat tahamul bi ra'sih. Ya, jadi bertumpu pada kepala saat sujud. Kemudian yang keempat, ya, turunnya badan bukan untuk selain bersujud. Ya, jadi kita turun melakukan sujud itu niatnya semata-mata untuk sujud, bukan untuk tujuan yang lainnya. Ya, artinya turunnya badan ke posisi sujud bukan karena untuk tujuan sesuatu selain sujud. Sebagai contoh, ketika ada orang yang sholat dalam posisi i'tidal atau berdiri tegak setelah ruku, tiba-tiba ada anaknya kecil. Ya, namanya anak kecil itu ya belum tahu apa-apa, dia dorong ibunya. Nah, oleh karena ya didorong oleh anaknya, ya, sehingga ibu tadi jatuh ke depan pada posisi sujud. Ya, ini artinya turunnya pada posisi sujud tersebut bukan karena mau melakukan sujud, akan tetapi karena hal yang lain, yakni terjatuh dalam posisi sujud karena didorong oleh anaknya. Maka dalam kasus seperti ini, bila ia meneruskan sujudnya maka tidak sah. Ya, jadi yang harus ia lakukan, ia mesti berdiri kembali kepada posisi i'tidal, kemudian menurunkan badannya untuk bersujud. Ya, karena sujud yang tadi itu bukan niatnya untuk sujud, hanya karena jatuhnya didorong oleh anaknya yang kecil tadi. Ya, itu anak kecil ya, bukan orang besar. Kalau orang besar mendorong ibunya saat sholat ya, maka itu sudah jelas-jelas merupakan dosa besar. Ya, jadi niatnya turun itu semata-mata untuk bersujud, bukan untuk yang lainnya. Itu syarat yang keempat. Kemudian yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ya, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Jadi tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang dapat bergerak sebab gerakannya orang yang sholat. Ya, jadi kita tidak boleh bergerak di atas sesuatu yang bergerak sebab gerakannya kita orang yang sholat. Sebagai contoh, ada orang yang sholat dengan menggunakan selendang. Ya, dimana ketika orang yang sholat ini melakukan gerakan-gerakan sholat dari berdiri, ruku, i'tidal, dan seterusnya, maka selendangnya itu ikut bergerak. Ya, itu artinya selendang tersebut adalah sesuatu yang bersambung dengan diri orang yang sholat dan bergerak dengan gerakannya orang tersebut. Maka bila dia bersujud, ya, ketika dia sujud, keningnya berada di atas selendangnya, maka sujudnya menjadi tidak sah. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia bersujud di atas sesuatu yang bersambung dengan dirinya dan dapat bergerak dengan gerakannya. Ya, jadi ketika kita membawa sholat dikalungkan di leher, ya, tidak boleh kita bersujud di atas serban tersebut saat kita sujud. Kenapa? Karena serban itu dapat bergerak dengan gerakan kita, mengikut gerakan kita. Ya, sedangkan syaratnya tadi alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ya, orang yang sholat itu tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang mana sesuatu itu dapat ikut bergerak dengan sebab gerakannya orang yang sholat. Ya, seperti bagi perempuan termasuk mukena, ya, itu bagian bawahnya mukena, ya, itu jangan sama sekali disujudi saat kita bersujud. Kenapa? Karena mukena itu termasuk sesuatu yang bergerak dengan mengikut gerakan kita saat sholat. Ya, beda halnya sajadah. Ya, kalau sajadah itu kita bersujud di atasnya, ya itu tidak termasuk. Kenapa? Karena sajadah itu tidak ikut bergerak dengan gerakan-gerakan sholat kita. Jadi itu yang kelima, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Jangan bersujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan sebab gerakan orang yang sholat. Kemudian yang keenam, wartifa'u asafilihi ala a'yalihi. Ya, tubuh bagian bawah diangkat lebih tinggi daripada tubuh bagian atas. Maksudnya tubuh bagian di bawah itu ya bagian punggung, yaitu harus lebih tinggi daripada tubuh bagian atas, yakni kepala. Ya, jangan bagian kepala lebih tinggi daripada bagian punggung. Ya, dengan syarat ini maka orang yang bersujud, posisi pantatnya atau punggungnya harus lebih tinggi daripada posisi kepala dan kedua pundaknya. Ya, tidak boleh sejajar. Ya, tidak boleh sejajar atau lebih rendah. Ya, sebagai contoh misalnya kasus dalam hal ini adalah orang yang sholat di anak tangga. Ya, mungkin misalnya di salah satu masjid karena banyaknya orang sholat Jumat, akhirnya ada beberapa jamaah yang sholat di anak tangga masjid bagian belakang. Ya, di mana posisi kakinya berada pada anak tangga yang bagian bawah. Misalnya posisi kakinya berada di anak tangga pertama. Ya, pada posisi demikian ketika ia melakukan sujud, maka posisi kepala akan berada di anak tangga yang lebih atas tentunya. Ya, anak tangga kedua atau ketiga.
Bila dengan posisi demikian, posisi pantatnya sejajar dengan posisi kepalanya, ya, maka sujudnya tidak sah. Ya, maka sujudnya tidak sah. Ya. Atau bahkan kepalanya lebih tinggi daripada pantatnya atau punggungnya, maka jelas itu tidak sah. Ya, jadi sejajar aja tidak boleh, apalagi kalau lebih tinggi. Syekh Nawawi memberikan kelonggaran bagi wanita hamil, kecuali wanita hamil ya, atau orang-orang yang darurat, ya, yang ada uzur. Bila ia kesulitan melakukan sujud dalam posisi pantat lebih tinggi daripada kepala, ya, maka itu tak mengapa melakukannya sebisa yang ia mampu dan tidak ada kewajibannya untuk mengulang sholatnya nanti. Kemudian yang ketujuh, syarat yang harus terpenuhi saat sujud, yaitu at-tumakninah, ya, tumakninah. Ya, jadi saat bersujud orang yang melakukannya harus disertai dengan tumakninah. Ya, apa itu tumakninah? Yaitu sikap di mana semua anggota badan terdiam tenang dalam waktu minimal selama orang mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Ya, jadi kalau kita sujud kita harus diam sebentar, diamkan seluruh anggota tubuh kita, lamanya minimal, ya, lamanya seperti 1 kali ucapan subhanallah. Ya, jadi kita sujud Allah. Kok kita berdiam dengan durasi waktu, ya, seandainya kita membaca subhanallah, kita sempat membaca 1 kali subhanallah, maka itu sudah dihitung tumakninah. Ini juga berarti bahwa orang yang paling cepat dalam melakukan sujud adalah selama orang yang mengucapkan kalimat tasbih tersebut. Wallahu a'lam. Jadi itulah 7 syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sujud. Kita ulang. Yang pertama, kita harus bersujud di atas 7 anggota badan, yaitu tadi kening atau dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari-jari kaki. Kemudian yang kedua, apa tadi? Antakuna jabhatuhu maksyufah. Ya, jidat harus dalam keadaan terbuka. Yang ketiga, wat tahamulu bi ra'sih. Ya, kita harus bertumpu pada kepala. Ya, kemudian yang keempat, ya, kita turun semata-mata niat untuk bersujud, bukan yang lainnya. Yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in taharruk biharakatihi. Tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan yang mengikut kepada anggota badannya orang yang sholat. Kemudian yang keenam, wartifa'u asafilihi ala ayalihi. Ya, bagian tubuh bagian bawah lebih rendah, lebih tinggi daripada tubuh bagian atas. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah at-tumakninah atau tumakninah. Jadi itulah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sujud agar salat kita menjadi sah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.